Selamat datang kembali di DST dari Sudut Tribun, teman-teman. Of course, kita akan bahas Persipura Jayapura kembali yang malam hari tadi atau sore tadi kita menang 4-0 atas PSIS Semarang. Tapi sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih, saya mau ucapkan hormat saya yang setinggi-tingginya untuk teman-teman yang kemudian secara ikhlas, secara senang hati untuk kemudian memencet tombol subscribe yang ada di bawah, yang membuat saya kemudian bersemangat sekali untuk bikin video-video selanjutnya, karena cukup cepat juga dari terakhir 117 subscriber sekarang sudah 150-an ketika saya cek terakhir, dan itu sangat cepat sekali tanpa kemudian uh, saya memaksa teman-teman untuk subscribe begitu. Tapi respect teman-teman, apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman, dan ini merupakan tanggung jawab buat saya juga untuk akhirnya bisa terus konsisten bikin video soal Persipura Jayapura dan terus mendukung klub kesayangan kita semua. But anyway, thank you so much, dan kita akan mulai bahas lagi untuk analisis pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persipura Jayapura. Akhirnya 3 poin kita dapatkan, puji Tuhan, luar biasa. Dan ini sekaligus jadi penanda bahwa kita masih mau bertahan di liga tertinggi sepak bola nasional. Dan harapan kedepannya sih semoga sampai di pertandingan terakhir kita melawan Persita besok kita masih bisa dapat 3 poin sempurna untuk menutup musim ini. Perjuangan kita masih panjang, perjuangan kita masih di 2 kali 45 menit besok. Banyak yang kemudian akhirnya membahas peluang bagaimana Persipura harus selamat, terutama kalau harus membandingkan dengan yang paling dekat, tentu PSS Sleman dan juga Barito Putra. Jujur saya tidak tertarik untuk melihat hitung-hitungan itu. Itu penting dan teman-teman bisa dapatkan referensi pasti dari artikel-artikel yang sudah ada di Google misalnya, tinggal searching saja atau mengikuti sosial media di Twitter, Instagram, Facebook. Pasti sudah ada yang bikin konten itu soal hitung-hitungan. Tapi saya lebih pengen fokus kepada bagaimana apa yang bisa kita kendalikan sendiri. Maksudnya adalah kita tidak bisa mengendalikan permainan dan hasil dari Barito Putra ataupun PSS Sleman. Yang bisa kita kendalikan adalah kita berjuang selama 90 menit penuh untuk kemudian meraih hasil 3 poin melawan Persita besok. Saya juga tidak mau melihat siapa lawan Barito, siapa lawan PSS, isu main mata, main poin, dan lain-lain. Yang jelas ketika teman-teman atau pemain Persipura dan seluruh tim serta official dan supporter mendukung penuh, menyatukan hati untuk kemudian punya rasa yang sama mendukung Persipura, saya rasa itu cukup untuk modal kita bisa bertahan di Liga 1. Entah keajaiban seperti apa yang kemudian membuat kita bisa bertahan, tapi kalaupun sampai bisa bertahan, itu sungguh luar biasa. Dan untuk pertandingan lawan PSIS tadi, sebenarnya kalau dari segi permainan kita tidak berubah banyak. Pressingnya pressing tinggi, justru jujur kalau boleh bicara mengarah ke keras ya. Pertandingan tadi ada semangat tidak mau kalah, ada fighting spirit, kemudian ada energi besar yang dibawa sama anak-anak muda dan juga sekaligus senior dan juga pemain-pemain asing untuk mau bertahan di Liga 1. Ada momen yang sangat kencang sekali di sampai 60 menit pertandingan yang energinya masih sama, tapi di 30-20 terakhir sudah mulai kendor ya. Saya akui itu merupakan kendala juga yang pasti harus dibereskan untuk musim depan dimanapun kita, di Liga 1 maupun amit-amitnya di Liga 2. Tapi 4 gol ini juga saya jadi kepikiran sesuatu, heran begitu. Kenapa baru menang besarnya di akhir-akhir
liga seperti ini. Harusnya kemarin-kemarin kita bisa melakukan hal yang sama, toh squad kita sama kok. Artinya apa? Ada lack of motivation kalau saya lihat. Ada ada gap motivasi di antara anak-anak muda yang baru masuk, yang belum punya konsep mungkin ya bagaimana pandangan soal Liga 1, yang kemudian harus berbenturan dengan pemain-pemain yang sudah senior di klub lain, yang sudah lama malang melintang di Liga 1, atmosfernya sudah kenal, jadi mereka mungkin shock begitu. Dan pemain-pemain senior tidak semendominasi itu dalam skuad Persipura. Maksudnya sudah berumur, kemudian mendorong pun mungkin di sekian menit pertandingan, dan moral di locker room itu memang mungkin tidak cukup. Akhirnya saya menemukan juga sampai di sisa kurang satu pertandingan ini mungkin lack of motivation yang jadi masalah Persipura di musim ini begitu. Tapi sekarang anak-anak muda itu sudah tahu bagaimana perjalanan Liga 1 dan beratnya, dan kemudian kompetisinya seperti apa. Semoga kalau kita bisa bertahan, mereka jadi terbuka matanya, mau berlatih, mau serius, mau kemudian dari awal gas kenceng, nggak kayak kemarin-kemarin yang kemudian maaf, ada rasa malas mungkin dilihat di pertandingan-pertandingan, ada rasa jumawa mungkin ya di 1-2 pertandingan, ada yang merasa lupa bahwa nama Persipura yang di dada itu berarti banyak untuk masyarakat Papua dan untuk fans-fans yang ada, supporter yang ada. So semoga anak-anak muda yang sekarang kemudian mencicipi Liga 1 tahu bagaimana harus bersikap ketika membela Panji Persipura dan Merah Hitam. So untuk pertandingan Persita besok akan jadi pertandingan yang seru, akan menjadi pertandingan yang menarik. Terlepas nanti pertandingannya PSS dan Barito Putra seperti apa dan hasilnya apa yang bisa kita fokuskan adalah satu, menyelesaikan pertandingan melawan Persita dengan 3 poin. Itu yang harus kita lakukan. Itu besok kita harus lebih berdarah-darah lagi, lebih fighting lagi, dan kontrol emosi. Please, besok pertandingan terakhir jangan sampai kita main hanya dengan 10 pemain atau 9 pemain di tengah laga. Itu merugikan sekali. Hampir tadi kita banyak clash lawan PSIS. Itu ya bagian dari pertandingan, tapi bahaya sekali kalau ada kartu merah di antara kita. Dan itu yang bisa jadi fokus kita besok melawan Persita. Selesaikan, teman-teman, selesaikan. Dan biar Tuhan yang menentukan kita di Liga 1 atau berjuang dari bawah. Bintang 4 di dada Persipura itu berarti sesuatu, berarti besar, berarti perjuangan, berarti histori buat sepak bola Indonesia. Dan kalau saya tidak salah, teman-teman bisa koreksi, kita menjadi salah satu klub di Liga 1 yang belum pernah turun kasta. Apakah kita mau kemudian untuk pecah telur dan turun ke Liga 2? Saya pikir seluruh elemen supporter dan seluruh pecinta Persipura, baik yang di dalam tim maupun yang di luar tim, tidak mau itu. Bahkan di kolom sosial media banyak sekali yang bilang, saya klub ini, saya mencintai klub ini, saya supporter klub ini, tapi kami semua setuju, kami tidak mau Persipura turun kasta. So, kita semua akan sepenuh hati datang ke stadion walaupun tidak secara langsung mendukung Persipura di pertandingan terakhir melawan Persita Tangerang. Terima kasih, salam sehat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Saya akan berusaha konsisten terus untuk bikin video soal Persipura. Thank you so much. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman, dan kalau pagi, siang, sore nontonnya, selamat beraktivitas. Semoga bisa jadi motivasi untuk mendukung pertandingan terakhir besok. 3 poin jadi harga mati. Selesaikan. Terima kasih. Salam Merah Hitam, salam Persipura Jayapura.